sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara. Berikut ada beberapa bentuk demokrasi diterapkan di berbagai negara. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Bentuk ini memungkinkan bahwa warga negara berpartisipasi langsung dalam pengembalian keputusan pemerintahan. Ini berarti masyarakat bisa langsung memilih atau memberikan suara pada undang-undang atau keputusan tertentu tanpa melalui perwakilan. Contoh utama dari demokrasi langsung adalah Swiss, terutama di tingkat lokal, atau kanton, di mana warga dapat berpartisipasi dalam referendum dan inisiatif rakyat untuk memutuskan isu-isu penting. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi. Dalam bentuk ini, warga negara memilih perwakilan yang akan membuat keputusan atas nama mereka. Demokrasi perwakilan memungkinkan orang untuk memilih anggota parlemen atau permintaan pemerintah yang akan mengambil keputusan politik untuk rakyat. Bentuk ini sangat umum dan banyak diterapkan, termasuk di negara-negara seperti Amerika Serikat, Indonesia, dan India. Demokrasi konstitusional. Demokrasi ini menggabungkan sistem perwakilan dengan undang-undang dasar yang jelas, yang berfungsi sebagai batas kekuasaan pemerintahan. Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang melindungi hak-hak warga negara dan memastikan pemerintah tetap bertindak dalam batas-batas yang telah disepakati. Negara seperti Jepang dan Jerman menjalankan demokrasi konstitusional. Berikut demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer, kepala pemerintahan dipilih dari anggota parlemen. Biasanya terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Parlemen memiliki kekuasaan tertinggi dan Perdana Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan sehari-hari. Inggris dan Kanada adalah contoh negara yang menganut demokrasi parlementer. Yang kelima, demokrasi presidensial. Dalam demokrasi presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif terpisah dari parlemen. Presiden bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan dan pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Biasanya cukup jelas, contohnya adalah Amerika Serikat dan Brazil. Yang keenam, demokrasi liberal. Jenis demokrasi ini menekankan perlindungan hak individu dan kebebasan sipil dalam kerangka hukum yang demokratis. Ini berarti pemerintahan diatur untuk menghormati hak asasi manusia, kebebasan pers, dan perlindungan minoritas. Banyak warga negara Eropa Barat seperti Norwegia dan Swedia dikenal sebagai menerapkan prinsip-prinsip demokrasi liberal. Yang keenam, demokrasi liberal. Jenis demokrasi ini menekankan perlindungan hak individu dan kebebasan sipil dalam kerangka hukum yang demokratis. Ini berarti pemerintahan diatur untuk menghormati hak asasi manusia, kebebasan pers, dan perlindungan minoritas. Banyak warga negara Eropa Barat seperti Norwegia dan Swedia dikenal sebagai menerapkan prinsip-prinsip demokrasi liberal. Demokrasi sosialis. Dalam demokrasi sosialis, negara tetap menganut sistem perwakilan demokrasi, tetapi dengan tujuan utama mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat. Negara cenderung mengontrol atau memiliki sektor-sektor ekonomi strategis untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Venezuela adalah salah satu negara yang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi sosial.
Bentuk demokrasi ini menunjukkan keragaman sistem politik yang disesuaikan dengan konteks sejarah sosial dan budaya masing-masing negara. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.